Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi belajar kembali bersama Bu Andi pagi hari ini. Kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tentang benda hidup dan tak hidup. Kita simak sama-sama ya. Sebelum kita belajar, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat membuat kalimat sederhana dari kosakata dan deskripsi gambar tentang benda hidup dan tak hidup dengan tepat. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Ciri-ciri benda hidup yang pertama adalah benda hidup itu disebut juga dengan makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan. Apa saja ya contoh dari benda hidup di sekitar kita? Ya, benda hidup di sekitar kita ada sapi, ya, dan hewan-hewan lainnya. Yang kedua, manusia sendiri ya juga benda hidup, dan bunga serta tanaman-tanaman yang lainnya. Itu termasuk benda hidup yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, ciri-ciri benda hidup selanjutnya yaitu bergerak dan berpindah tempat. Kita lihat ya bagaimana cara benda hidup bisa bergerak dan berpindah tempat ya. Ada yang dengan cara berjalan ya, seperti manusia ya dengan cara berjalan. Kemudian ada juga yang terbang ya, seperti burung ya. Mereka terbang berpindah tempat untuk mencari makan ya. Kemudian ada yang berlari ya, seperti macan ya, harimau ya, kucing juga bisa berlari ya. Manusia pun juga bisa berlari ya. Ini cara berpindah tempat dan bergeraknya dengan cara berlari. Kemudian ada lagi yang dengan cara melompat ya, seperti katak ya. Kemudian kelinci dan lain-lain. Kemudian juga cara bergerak dan pindah tempatnya seperti ikan, yaitu dengan cara berenang ya. Nah, sedangkan tumbuhan dia tidak dapat berpindah tempat sendiri, namun tumbuhan dapat bergerak ke arah matahari ya, seperti ini ya. Jadi tangkainya bisa bergerak ke arah sinar matahari. Selanjutnya, ciri-ciri benda hidup yang lainnya adalah bernafas ya. Seperti manusia ya, kita bernafas ya. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan yaitu zat karbon dioksida ya. Kemudian kita dapat atau benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi ya, mulai dari bayi ya, kalau kita ya manusia ya, mulai bayi, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, kemudian kakek sampai jadi nenek ya, itu tua ya. Kemudian kalau ini ayam ya, mulai dari telur, kemudian dari anak ayam dan induk. Kalau tumbuhan pertama berat dan tingginya bagaimana ya, mulai dari biji ya, dari tunas, dari biji, kemudian akan tumbuh tinggi menjadi pohon atau tanaman dewasa, seperti itu ya. Dan ciri selanjutnya yaitu benda hidup itu berkembang biak, yaitu menghasilkan keturunan yang sama ya. Kalau burung atau ayam berkembang biaknya dengan cara bertelur untuk menambah jumlah sejenisnya ya. Kalau manusia itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan bayi ya. Dan kalau tanaman ada yang biji ya, biji dari tunas. Nah, itu cara berkembang biaknya tumbuhan. Nah, agar makhluk hidup dapat bertambah berat dan tinggi ataupun dapat berkembang biak, itu makhluk hidup memerlukan makan dan minum ya. Seperti kita ya, kita harus memerlukan tiap hari makan dan minum. Coba kita lihat
makanan atau minuman yang berasal dari hewan, yaitu seperti susu, keju, daging, dan es krim. Kalau makanan atau minuman yang berasal dari tanaman, ya ada buah-buahan, nasi, jagung, tempe. Ya, kalau buah-buahan kita bisa menjadi minuman ya, seperti membuat jus ya. Kalau makanan ya kita jadi olah makanan. Nasi ya berasal dari tanaman padi ya. Kalau jagung kita bisa diolah menjadi makanan yang berupa popcorn atau bakwan ya. Kalau tempe ini adalah makanan yang berasal dari tanaman kedelai. Nah, itu penjelasan dari benda hidup ya, benda hidup. Sekarang kita akan beralih penjelasan tentang benda tak hidup ya. Benda tak hidup juga mempunyai ciri-ciri. Di antaranya benda hidup itu disebut juga benda mati ya. Ciri-cirinya dia tidak dapat bergerak atau berpindah tempat sendiri ya. Namun benda mati atau benda tak hidup ini bisa bergerak oleh tangan manusia atau mesin ya, seperti kendaraan ya. Kendaraan ini digerakkan oleh manusia ya dengan bantuan mesin di dalamnya. Kemudian jam beker ini bisa digerakkan ya oleh mesin ya, bergerak sesuai jamnya dan bisa berbunyi ya, itu juga dengan bantuan mesin. Setrika ini juga bisa digerakkan dan digunakan dengan tangan manusia. Itu ya benda, ciri-ciri benda tak hidup. Jadi sekarang kita akan membuat kalimat dari kosakata dan gambar. Ini Bu Andi akan mencoba membuat kalimat dari kosakata berkembang biak. Gimana ya kalimatnya? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya, seperti itu caranya. Kemudian ada kosakata tumbuh besar. Hewan dan tumbuhan dapat tumbuh besar. Nah, terakhir ada kata bernafas. Kalimatnya, benda hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Sekarang kita akan membuat kalimat berdasarkan deskripsi gambar. Di sini Bu Andi mempunyai gambar pohon ya. Nah, itu ada pohon kecil, kemudian tumbuh dan tumbuh besar ya. Kalimatnya bagaimana? Ya, itu pohon pisang ya. Pohon pisang dapat tumbuh tinggi. Dan selanjutnya ada gambar ulat ya memakan daun. Ya, kalimatnya begini, ulat memakan daun agar tetap hidup. Kemudian yang terakhir ada si Udin ya yang menyiram bunga. Kalimatnya bagaimana? Udin menyiram bunga setiap sore hari. Itu ya, membuat kalimat sederhana ya. Sekarang kita berlanjut ke soal pemahaman. Nah, soal yang pertama yaitu beri tanda centang pada kelompok yang benar dan tanda silang pada kelompok yang salah, serta berikan alasannya. Coba diperhatikan pada kotak yang pertama ya, di situ berisi tanaman ya, semuanya tanaman ya, ada rumput, ada bunga, ada pohon ya. Berarti kira-kira ini sejenis ya, makhluk hidup semuanya ya. Berarti jawabannya adalah ya dicentang, berarti betul. Nah, alasannya karena di dalam kotak itu semuanya kelompok makhluk hidup. Sekarang yang kotak kedua, yuk coba diperhatikan. Ya, tidak ya, karena di situ ada dua kelompok ya, ada kelompok benda mati dan benda hidup ya. Jerapah termasuk benda hidup dan sapu dan ember termasuk benda tak hidup atau benda mati. Sekarang yang kotak yang ketiga, kira-kira betul apa salah? Ya, betul ya, karena satu kelompok ya, yaitu kelompok benda tak hidup atau benda mati. Semuanya adalah benda-benda alat tulis ya, alat tulis. Kemudian kotak yang terakhir, coba di situ ada gajah dan kursi.
kemudian apa itu meja. Ini jawabannya adalah ya salah, karena ada dua kelompok di dalam kotak tersebut ya. Ada kelompok benda hidup dan benda tak hidup. Gajah termasuk makhluk hidup, kemudian kursi dan meja termasuk benda mati atau benda tak hidup. Yang kedua, nah ini kita diminta untuk membuat kalimat berdasarkan gambar di samping. Gambar di situ adalah pohon bambu. Kita buat ya. Pohon bambu tumbuh berkelompok ya. Kamu lihat ya, itu ada berkelompok banyak sekali ya batang-batang bambunya. Dan pohon bambu banyak ditemui di pinggir sungai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini yaitu tentang benda hidup dan tak hidup sudah selesai. Kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh kalian semuanya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.